Peliharalah kasih persaudaraan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada bulan Januari tahun 2019, saat masih bertugas di Roma, saya mengunjungi negara Uganda. Uganda untuk generasi saya, generasi Romo Vikchen, itu identik dengan satu nama, Idi Amin, seorang diktator Uganda. Dan untuk kita orang-orang Katolik, kita ingat Santo Karl Lwanga, martir dari Uganda. Ketika saya mengunjungi Uganda, ada 3 misionaris SPD yang bekerja di sana bersama beberapa suster SSPS. 1 dari 3 misionaris SPD itu berasal dari Indonesia, Pater Romi Roja. Bapaknya saya kira orang Nagekeo, mamanya orang Bali, dia lahir dan besar di Bali. Romi sudah bekerja lama di Uganda, mulanya di Sudan Selatan, tapi kemudian harus pindah ke Uganda bersama para pengungsi dari Uganda. Mereka menangani tugas karya pastoral di antara 270.000 pengungsi di satu kamp penampungan pengungsi yang bernama Bidi-Bidi. 270.000 pengungsi dari Sudan Selatan. Mereka harus lari tinggalkan negaranya karena Sudan Selatan sedang dilanda perang saudara. Pada sekitar 14 tahun lalu, Sudan Selatan ini menyatakan merdeka dari negara Sudan besar karena mayoritas penduduk Sudan Selatan adalah orang-orang Katolik. Pada saat itu ada kesepakatan di antara para pemimpin politik bahwa yang menjadi presiden adalah seorang dari suku tertentu, wakilnya dari suku yang lain. Dan setelah 4 atau 5 tahun berkuasa akan ada pergantian. Supaya ada sharing kekuasaan di antara keluarga, di antara suku-suku itu. Tragisnya, setelah 5 tahun berkuasa, sang presiden dari suku tertentu itu tidak mau turun. Maka terjadilah perang saudara di antara suku-suku di Sudan Selatan. Dengan akibat orang-orang kecil harus mengungsi. Sebuah contoh bagaimana persaudaraan ketika tidak dihidupi dalam kasih akan menjadi bencana bagi banyak orang. Persaudaraan, ikatan dalam bentuk apapun perlu dihidupi dalam kasih, dalam semangat kasih, itu baru menjadi berkat bagi kita sendiri dan bagi banyak orang lain. Persaudaraan dalam keluarga, persaudaraan dalam lingkungan, persaudaraan sebagai umat keuskupan, persaudaraan sebagai imam religius, hanya kalau itu dihidupi dalam kasih, itu menjadi berkat bagi kita sendiri dan bagi orang lain. Dan bentuk konkret dari kasih persaudaraan itu adalah kerjasama, kolaborasi. Berbagi tanggung jawab, berbagi suka dan duka dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita. Kerjasama. Berdasarkan permenungan saya atas ketiga bacaan hari ini, saya mau menggarisbawahi poin-poin berikut sebagai syarat yang penting supaya kerjasama itu dapat berjalan dan tidak hanya berjalan, tetapi membawa berkat bagi kita sekalian. Yang pertama, kesediaan untuk mendengar. Kesediaan untuk mendengar.
Dalam bacaan pertama tadi, Samuel katakan, "Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengar." Tuhan bersabda dalam banyak cara. Tuhan berbicara dalam banyak bentuk. Dalam kitab suci, dalam peristiwa alam, dalam kejadian sehari-hari, tetapi juga melalui sesama kita. Terutama mereka yang kecil, mereka yang sering ditinggalkan. Mendengar, menjadi pendengar, itulah panggilan kita semua. Itulah panggilan kita sebagai orang beriman, itulah panggilan kita sebagai anggota keluarga, itulah panggilan kita sebagai warga gereja, itulah panggilan kita sebagai petugas-petugas pastoral. Mendengar. Kita berusaha agar kita secara pribadi menjadi orang yang bisa mendengar, agar keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang mendengar, KUB kita menjadi KUB yang mendengar, paroki dan keuskupan kita menjadi gereja yang mendengar. Mendengar dengan penuh perhatian. Sisi lain dari mendengar dengan penuh perhatian adalah berbicara secara jujur dan bertanggung jawab. Kita ciptakan iklim sehingga orang berani berbicara secara jujur, tetapi juga secara bertanggung jawab. Tanpa iklim seperti itu, yang terjadi adalah kita menjadi orang atau komunitas penyebar gosip, penyebar berita bohong. Dan kita tahu, sekali gosip itu disampaikan akan sangat sulit diperbaiki. Belajar menjadi orang yang mendengar, tapi juga menciptakan iklim supaya orang bisa bicara dengan jujur dan bertanggung jawab. Hal yang kedua yang juga amat penting adalah belajar melihat lebih jauh dari kebutuhan hari ini, dari kepentingan sesaat, dari kepentingan saya sendiri. Bagi saya, itulah inti dari bacaan Injil tadi. Menjadi bagian dari perempuan-perempuan yang bijaksana itu, yang melihat lebih jauh dari kebutuhan sesaat. Pertimbangan-pertimbangan kita dalam bentuk apa saja perlu melihat kepentingan yang lebih jauh, kepentingan generasi mendatang, kepentingan lingkungan hidup kita yang sustainable, yang bertahan. Pilihan-pilihan yang kita jatuhkan, entah dalam konteks apa saja, harus melihat kepentingan yang lebih besar dari piring nasi saya sendiri, dari kepentingan kelompok saya sendiri, dari keberuntungan yang saya dapat hari ini. Melihat lebih jauh dari apa yang kita lihat hari ini, dari kebutuhan kita sesaat. Dan yang ketiga, kita perlu ingat bahwa kualitas kasih persaudaraan diukur berdasarkan perhatian kita terhadap mereka yang paling kurang diuntungkan dalam hidupnya. Mereka yang merasa tersisih, mereka yang miskin dan bersengsara, mereka yang sering dikategorikan sebagai kaum terpinggir. Kualitas kasih persaudaraan diukur berdasarkan perhatian yang kita berikan kepada kelompok-kelompok marginal ini. Saya harapkan agar kita semua, terutama yang mendapat posisi dan kewenangan tertentu, baik karena adat, kebudayaan, juga posisi dalam pemerintahan, dan posisi dalam gereja, juga kita yang mendapat kemudahan dan peluang untuk belajar lebih lanjut, untuk studi lebih banyak, agar kita gunakan semuanya itu
demi memperhatikan mereka yang kurang diperhatikan itu, demi perbaikan nasib mereka yang sering terpinggirkan. Di situ ukuran kasih persaudaraan, di situ ukuran tanggung jawab kita. Saudara-saudariku yang terkasih, peliharalah kasih persaudaraan, menemukan bentuknya yang konkret dalam kolaborasi, dalam kerjasama, dengan saling mendengar, dengan kerelaan untuk memperhatikan mereka yang miskin dan bersengsara, dan dengan pesan tadi, supaya kita melihat lebih jauh dari kepentingan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.